لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ارزقنا اللهم حسن الحال والختام حسن النية في القول والعمل رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا رب زدنا علما وارزقنا فهما سليما. Sebentar saya setting dulu videonya. Apa kabar semua? Kaifa halukum? Semoga semua sehat-sehat saja. Eh, Gimana caranya? Oh ini dia. Bismillah. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار وارزقنا اللهم حسن الحال والختام وحسن النية في القول والعمل رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا قولنا رب زدنا علما وارزقنا فهما سليما. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Selamat datang fi darsina hadzal nahar di siang ini. Kembali na'udu ila darsina al-arabiyyah. Kita kembali belajar bahasa Arab seperti yang sudah pernah kita hampir rutin tiap pekan sekali. Yang mana alhamdulillah sampai detik ini kita sudah lumayan melangkah jauh. Setelah saya lihat kembali total kosakata yang sudah pernah kita dengar, kita pelajari bersama, itu kurang lebih hampir 280 kosakata. Hampir 280 kosakata. Itu kosakata yang lumayan banyak saya rasa. Dan sebelum saya mulai, seperti biasa saya ingatkan, dan insya Allah tidak akan bosan kita untuk selalu saling mengingatkan, agar tiap orang dari kita, tiap peserta kajian bahasa Arab ini meluruskan niatnya. Memang tujuan kita belajar bersama bahasa Arab ini tak lain dan tak bukan demi memperoleh ridho Allah, ibtigha mardhatillah, demi memperoleh ridho Allah. Karena dengan kita mempelajari bahasa Arab, bisa kita mengetahui, bisa memahami terutama dua atau bahkan hampir semua dasar syariat Islam, Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Karena keempat-empatnya boleh dikatakan mungkin hampir tidak ada satupun kitab para ulama, bukan hampir tidak ada satupun. Ada ya sebagian para ulama yang memang ulama Nusantara yang mengarang kitabnya dalam bahasa daerah. Ya, macam di kita mungkin di daerah Sumatera, Arab, Jawa mungkin yang
pernah mengenal istilah itu. Tulisannya bahasa Arab, huruf-hurufnya bahasa Arab, tapi bahasanya bahasa Melayu. Kalau itu mungkin lebih mudah difahami oleh sebagian kalangan, namun ketika tulisan itu dalam bahasa Arab, tulisannya tulisan Arab dan bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab, maka nggak ada cara lain bagi kita untuk bisa memahami persis seperti yang diinginkan oleh pengarang aslinya, kecuali dengan kita sendiri mempelajari bahasa Arab itu. Saya ingatkan bagi yang baru masuk, bagi baru gabung ya, meluruskan niatnya lillahi ta'ala, karena ini salah satu kewajiban yang sifatnya bukan fardu ain, tapi fardu kifayah bagi segenap kaum muslimin di setiap daerah untuk mempelajari bahasa Arab. Baik, seperti yang juga sudah selalu saya sampaikan bahwa kajian kita bahasa Arab ini, meskipun ada di antara kita yang entah itu mungkin sekarang baru ikut, sebelumnya belum pernah ikut mungkin kajian ini, maka untuk bisa memahami penuh kajian kita ini dan bisa mengikuti dari awal hingga kini, itu tidak lepas dari yang memang sudah seharusnya ikut dari awal sebetulnya. Ikut dari awal. Karena kalau tidak, maka mungkin sebagian kita yang tidak memiliki dasar akan mengalami kesulitan untuk mengikuti kajian bahasa Arab ini. Namun, kalau seandainya di antara kita sudah mengikuti dari awal, maka alhamdulillah, insya Allah jika kita konsisten, bisa kita rasakan kelak, Allahu a'lam kapan, bahwa bahasa Arab itu memang memiliki kelebihan dari bahasa yang lain. Cukuplah suatu kepuasan tersendiri, kebanggaan tersendiri, bukan berarti sombong. Ketika kita bisa memahami Al-Quran persis seperti yang Allah firmankan, seperti yang Rasulullah sampaikan, tanpa tercampuri oleh pemikiran-pemikiran yang justru menyimpang dari syariat Islam atau akidah umat Islam. Nah, jadi sekali lagi kajian kita ini sifatnya tidak lepas dari awal kajian dimulai. Memang judulnya itu bagi pemula ya. Pemula yang bagaimana? Pemula yang memang rutin mengikuti kita sejak sedari awal dulu. Karena kalau tidak akan mengalami kesulitan. Bagi yang tidak ada dasar sama sekali, bagi yang sudah punya dasar, tinggal memantapkan saja. Tinggal memantapkan dan tentu disokong dengan mengikuti kajian bahasa Arab ilmu nahwu shorof yang pemula. Meskipun kita sudah pernah belajar, namun tidak ada salahnya jika kita selalu konsisten mempelajari bahasa Arab. Karena jika kita tidak mengulang dan mengulang pelajaran yang sudah pernah kita kaji atau pelajaran atau kajian yang sudah pernah kita ikuti, itu otomatis kalau kita katakan akan hilang seiring berjalannya waktu. Seorang yang alim saja, beliau itu mengulang pelajarannya, murojaah, membuka kembali kitab-kitab yang sudah pernah dipelajarinya. Jika dia tidak murojaah, apa kata salah seorang ulama, ya, Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah rahmatan wasi'ah, salah seorang muhaddis, pakar hadis dan juga hafiz dan juga seorang yang sangat luas ilmunya. Beliau mengatakan al-alimu illam yuraji' yansa. Seorang yang alim saja jika tidak melakukan murojaah, mengulang kembali pelajarannya, membuka kembali kitab-kitab yang sudah pernah dipelajarinya, akan lupa tentang ilmu yang sudah pernah dipelajarinya, apalagi kita yang jauh dari kata alim.
Baik, untuk sementara ini saya ingatkan kepada para peserta kajian yang seandainya nanti ada kok langsung di mute, maka itu untuk menjaga supaya tidak mengganggu peserta lainnya atau berjalannya kajian kita ini. Baik, di sini saya akan ini dia. Nah, di pelajaran terakhir kemarin, alhamdulillah kita sudah sampai halaman 2. Ini pertemuan terakhir kemarin. Kemarin maksudnya pertemuan sebelum kemarin ya. Kalau pekan kemarin sebab ada halangan, makanya kita tidak melanjutkan. Dan sekarang alhamdulillah Allah mudahkan. Terakhir pembahasan yang sudah dibahas itu tentang khututun wa ashkal. Tentang apa, saudara-saudari? Silakan, karena kita ini interaktif, mohon keaktifannya ketika saya bertanya. Masih ingat saudara-saudari ya? Murabba', dairah, mutsalats. Halo? Bismillah. Mulai dari khututun wa ashkal di sini ya, seperti yang terlihat di layar masing-masing. Kemarin kita sudah membahas beberapa khutut dan ashkal. Kalau ini ashkal kemarin sudah saya ingatkan apa maknanya. Kemudian dari segi apa yang sudah terlihat di layar, ini dalam bahasa Arab namanya ashkal ya. Yang terlihat dalam layar kita ini mulai dari murabba', dairah, mutsalats, mustatil, muayyan, hilal, najmah, qalb, baydawi, musaddas, muka'ab, haram. Dilanjutkan dengan kurawi, ustuana, mausyur, makhrut, khattun muta'arrij, khattun mustaqim, khattun munhanin, laulab, sampai kita ada sedikit tadrib mengenai ashkal dan khutut ini. Khot kalau di kita apa namanya pluralnya itu, kalau khot dia satu mufrad ya, tapi kalau pluralnya bentuk jamak dia itu dalam bahasa Arab kita katakan khututun ya. Apa kita bilang? Ya, khutut. Khutut. Khututun. Ya, betul sekali. Ashkal, kalau ashkal itu jamak dari kata syakl. Ashkal, ini satu ini kita bilang syakl. Ini kita bilang syakl. Ini kita bilang syakl. Apa arti syakl? Bentuk. Bentuk. Mumtaz, barakallahu fiik. Nah, adapun kalau kita bilang jamak, bentuk pluralnya, bentuk jamak lebih dari dua berarti ya. Ketika dibilang jamak, beda dengan bahasa Inggris. Ketika dalam bahasa Inggris itu dibilang jamak, maknanya dua ke atas. Tapi kalau dalam bahasa Arab tidak. Ketika dibilang jamak, itu tiga ke atas. Nah, jamak dari kata syakl adalah ashkal, dan ashkal ini semua sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Ya. Kemudian di sini juga kita sudah melakukan tadrib, latihan mengenai ashkal yang ada, mulai dari bertanya hal hadza atau hal hadhihi, tergantung ashkal tadi apakah dia muzakkar atau muannas, kemudian diikuti oleh kata am yang berarti, silakan dijawab. Atau itu dia. Jadi ketika dikatakan hal hadza musallasun am qalbun, maka tergantung al-isyarah ya, yang diisyaratkan di sini, tanda panahnya di sini.
berdasarkan itu kita jawab, dan itu sudah pernah kita bahas kemarin dan sudah lumayan asik kemarin ya, apalagi pas penutupan kalau masih ingat saudara-saudari. Baik, selanjutnya saya ingin flashback sebentar. Di sini sudah saya sebentar. Di sini sudah saya kerangkumkan beberapa kosakata. Lumayan banyak ya. Ada seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hampir 300 atau 280-an di sini ya, seperti yang terlihat. Mulai dari kata istabdil, ismuk, ismi, al-urdun, al-as'ilah, al-a'dad, at-tunusi sudah saya urutkan sesuai dengan abjad bahasa Arab. Tapi modelnya begini ya, alif lam dia langsung ikut di bawah hamzah ismi. Al-as'ilah, al-a'dad, at-tunusi sampai kurang lebih 270 berapa ini? 272. Masya Allah. Kosakata yang tidak sedikit. Di sebagian sebagian kosakatanya sudah kita ulang lebih dari satu. Seperti contoh hadza, itu kalau tidak salah ingat saya ada kurang lebih 2-3 kali terulang. Kemudian kata muallim itu juga ada kalau tidak salah ingat lebih dari 1 kali. Baik, sedikit kita refresh apa yang sudah pernah kita pelajari. Saya ingin sebagian dari kita ketika saya sebutkan atau saya arahkan dengan kursor mouse ini katanya, silakan Anda berlomba-lomba untuk menjawabnya lengkap dengan maknanya. Baik, kita mulai dengan al-an sekarang. Baris. Baris, maknanya? Baris. Ya, silakan diulang. Paris, ya betul sekali. Dia nama apa ini Paris nih? Negara. Nama negara atau nama kota? Kota. Nama kota, nama kota. Mumtaz. Bai'. Apa? Penjual. Penjual. Baik. Hadhil kalimah. Yuk, silakan dibaca. Bayudawi. Bayudawi. Ma ma'naha? Nama orang. Ya, silakan diulangi. Nama orang. Baik. Iya, memang betul dia ada orang namanya Bayudawi. Tapi di sini belum kita sampaikan Bayudawi nama orang. Oke, nama orang. Apa makna Bayudawi? Bulat seperti telur. Nah, itu dia. Karena kita kemarin bahas tentang ashkal, ya, bentuk-bentuk. Sedangkan Bayudawi termasuk di antara salah satunya. Baik. Al-kalimatul ukhra, kata yang lain. Ha'id. Dinding. Dinding. Ha'id itu tidak selalu bermakna dinding, ya. Karena kalau kita nanti ada dalam sebuah hadis kalau siapa itu? Ada suatu makhluk masuk ke haid. Bukan berarti makhluk itu masuk ke dinding, ya. Haid rajulin minal ansor kalau tidak salah di hadis ya ada riwayat seperti itu. Itu maknanya haid di situ adalah bustan. Apa maknanya? Bustan. Bustan. Apa itu bustan? Bunga besar. Kebun. Taman. Ya, silakan diulangi. Kebun.
kebun. Mumtaz, barakallahu fiikum. Selanjutnya dari ini silahkan. Tafadhalu, iqra'u. Khatun munhanin. Khattun munhanin. Na'am, ma ma'naha? Apa artinya? Garis bengkok. Nah, garis bengkok. Barakallahu fiikum. Hadza Daftar. daftar. Ma ma'naha? Buku. Yes. Buku. Buku apa nih? Tulis. Tulis. Buku tulis ya. Daftar biasanya itu untuk buku tulis, bukan daftar-daftar list gitu ya. Baik. Al kalimatul ukhra. Bagaimana kita membacanya? Kanan. Penuh. Askun. Ma'naha artinya? Saya tinggal. Saya tinggal. Barakallahu fikum. Selanjutnya hadhil kalimah, kata itu. A'id. Bukan. Bukan a'id. A'id. U'id. Itu ya. Kita katakan dia u'id. Bukan a. Lah, bukan make tanwin, dia sebab kata kerja u'idu. Ma ma'nahu Ustaz? U'id. Ma ma'na u'id? Saya ulangi. Ukarir. Iya, ukarir, saya mengulang. Mumtaz, barakallahu fikum. Ini dia nih. Yang nomor 68. Almania. Almania. Ma ma'na Almania? Ma ma'na Almania? Yuk, silahkan. Ma ma'na Almania? Udah pada lupa nih. Ayo, ma ma'na Almania? Dia nama negara. Oke, itu clue-nya. Silahkan, ingat-ingat. Jerman Ustaz. Mumtaz, barakallahu fikum. Itu dia Jerman. Jerman. Ya, Jerman. Kalau kita bilang bahasa Jerman, Almania. Almania. Almania ya. Kayak kita bilang al-lughatul arabiyah, itu kita bilang al-lughatul almaniyah. Almania. Al-lughatul almaniyah, betul. Oke, seperti itu. Selanjutnya tali di sini ada, mudah saya harokati lebih mudah. Nah, di sini al-khamisah wal khamsin. Tafadhalu qra'u. Ajibu. Ujibu. Ma ma'na ujib? Saya menjawab. Saya menjawab. Mumtaz, barakallahu fikum. At-tali al-wahida al-arba' wal arba'un. Yuk. Al-Maghrib. Al-maghrib. Ma ma'na al-maghrib? Barat. Barat. Oke, bisa bermakna ufuk barat, bisa bermakna nama negara. Maroko. Barakallahu fikum. As-salasun, yang ke-30 ya. Al-aqdu. Kalau di yang sudah kita pelajari, bacanya nggak seperti itu.
Al-uqud. Bukan juga al-uqud. Al-aqad. Bukan sebentar. Bukan al-aqad. Dia yang biasa perempuan taruh di lehernya itu apa? Al-uqud. Ya harokat ainnya itu kasroh. Oh, iya. Al-iqdu itu dia. Baik. Selanjutnya al-khamisata asyra. Ad-dawa'u. Ad-dawa. Ma ma'naha? Obat. Obat. Kalau dalam hadis itu al-habbatus sauda syifa'un likulli da'. Biji jintan hitam itu obat segala penyakit illasam kecuali kematian. Kalau mati nggak ada obatnya. Kalau udah mati ya mati. Nah, ini ada sejarahnya itu hadis itu. Al-habbatus sauda syifa'un likulli da'. Sebagian orang yang dia tanpa berguru baca hadis itu dengan bacaan al-hayyatus sauda. Akhirnya dia mengatakan kepada orang lain bahwa al-hayyatus sauda itu syifa. Apa itu al-hayyatus sauda? Ular hitam, Ustaz. Ular hitam. Akhirnya orangnya mati. Itu gara-gara apa? Gara-gara hanya sekedar membaca tanpa berguru kepada seorang guru. Ini musibah banyak orang zaman sekarang. Mereka suka menelaah kitab tanpa berguru. Padahal para ulama mengatakan lan tajidul ilma fi safahatil kutub. Kita tidak akan bisa mendapati ilmu agama hanya berdasar menelaah buku. Tidak semua buku layak dibaca, sebagaimana tidak semua yang berwarna kuning itu emas. Itu. Baik, saya rasa cukup flashback kita kali ini. Kita lanjutkan ke kajian kita. Mana dia? Ini dia. Baik. 2728. Al-an nadkhul fi safhah al-jadidah. Hal kabir shaghir. Di sini ada hal kabir sama shaghir. Masya Allah. Baik. Sanaqra'u ma'an. Seperti biasa kita akan baca bersama ini. Mulai dari hal, kabir, shaghir, ba'id, qarib. Yuk, silahkan. Hal, kabir, shaghir, ba'id, qarib. Hal, kabir, shaghir, qarib. Ya, silakan yang yang terlalu qarib, mikrofonnya yang terlalu qarib atau yang mengalami gangguan, mungkin dari waktu ke waktu bisa di switch antara off dan on ya, supaya tidak mengganggu. Jadi di sini ada shaghir, kabir. Shaghir sama kabir ini dua kata yang minal abdad, ya, berlawanan dia. Kalau shaghir berarti dia segini, kalau kabir berarti dia segitu. Wadih? Wadih, oke. Ba'id, macam saya dengan Anda, sejatinya adalah ba'id. Namun ketika kita berhubungan begini, sama-sama nampak, enggak sama-sama nampak sih sebetulnya. Saya nampak nama, Anda nampak saya. Mungkin bisa dibuka videonya masing-masing. Ya. Saudara Rifki Zaitul Ikhlas. Ini kalau kita tengok saudara Rifki ini sejatinya ba'id. Tapi karena kita saling nampak, qorib dia jadi. Cuma jarak berapa meter ke layar ya? Nah, Ustaz. Baik. Sanaqra'u ma'an, yuk. Maktub. Yuk kita baca bareng. Maktub.
Maktub. Ya, Samir. Samir. Hal tadrusu fil jami'ah? Hal tadrus Hal tadrusu fil jami'ah? Amir. Amir. Naam. Naam. Samir. Samir. Halil jami'atu kabirah? Halil jami'atu kabirah? Amir. Amir. Naam. Kabiratun Naam. jiddah. Kabiratun jiddah. Samir. Samir. Halil jami'atu qaribah? Qaribah? Amir. Amir. La. La. Al jami'atu ba'idah. Al jami'atu ba'idah. Ba'idatun jiddah. Ba'idatun jiddah. Samir. Amir. Wa hal 'indaka sayyarah? Wa hal 'indaka sayyarah? Amir. Amir. Naam, 'indi sayyarah. Indi sayyarah. Sayyaratun kabiratun jiddah. Sayyaratun kabiratun jiddah. Wa hal 'indaka darrajah? Hal 'indaka darajah? Naam, Naam. 'indi darajatun lakinnaha saghirah. Indi darajatun lakinnaha saghirah. Oke. Yang saudari-saudari di sini tolong dibaca samirnya, sedangkan saudara-saudara baca yang amir. Baik. Wahid, Isnan, Salasah. Silahkan. Samir, hal tadrusu fil jami'ah? Samir, halil jami'atu kabirah? Naam, kabiratu jiddah. Samir, halil jami'atu qariyah? La, al-jami'atu ba'idah. Ba'idatun jiddah. Wa hal indaka sayyarah? Naam, indi sayyaratun kabirah. Jiddah. Wa hal indaka darajah? Naam, indi darajatun kinnaha saghirah. Baik. Tadi perlu diperhatikan saudari yang baca tadi, kaf di sini tidak panjang, jadi diusahakan ketika membacanya tidak usah dipanjangkan. Baik, sekarang kita balik. Naqlib. Az-dzukur takununa Samir wal inas takunna Amir. Yuk, silahkan tafadhal wahid isnan salasa. Hal tadrusu fil jami'ah? Naam. Jami'atu kabirah. Naam, kabiratun jiddah. Halil jami'atu qaribah. La, al jami'atu ba'idatun jiddah. Wa hal 'indaka sayyarah? Naam, indi sayyarah. Sayyaratun kabirah jiddah. Wa hal 'indaka darajah? Naam, indi darajatun lakin saghirah. Mumtaz, barakallahu fikum. Kebiasaan orang kita Indonesia ada yang macam tadi ya. Ada yang seharusnya tidak dipanjangkan, mungkin karena memikirkan kata yang mau dibaca setelahnya, jadi dipanjangkan. Nah, ini salah satu kekurangan kita orang Indo. Maka mesti kita perhatikan supaya tidak terjadi kepada kita. Meskipun terkadang orang Arab ada yang langsung paham apa maksudnya. Karena memang orang kita mungkin tidak terlalu sebagian, tidak semua, tidak terlalu memperhatikan panjang pendek
dalam pengucapan bahasa Arab. Padahal panjang pendek dalam bahasa Arab itu sangat berperan karena ketika satu huruf dibaca pendek yang seharusnya panjang itu akan merubah makna terkadang dan sebaliknya, atau bahkan bukan terkadang, dapat dipastikan berubah maknanya. Ambillah contoh la ilaha illallah. Kalau dibaca la ilaha illallah, maka maknanya berubah drastis, signifikan. Karena artinya yang tadinya kalimat tauhid, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, menjadi na'udzubillah tidak ada dua Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan ini jelas bukan keyakinan seorang muslim pun. Dan juga perlu diperhatikan ketika bersolawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu lafal pengucapan yang benar. Dan maknanya jika kita ucapkan dengan tulus, ikhlas, mengharap ridha Allah, kita dapat pahala. Namun sebaliknya, ketika dikatakan Allahumma salli ala Muhammad, na'udzubillah, maka di situ artinya rusak parah. Ya. Dalam mengucapkan, dalam bersolawat, berzikir, mesti kita perhatikan makharijul hurufnya, sehingga kita dapat sir dari bacaan zikir yang kita baca, sehingga kita bisa memperoleh pahala balasan baik kelak di akhirat. Namun kalau seseorang tidak memperhatikannya, maka jangan ngimpi untuk bisa mendapatkan sir. Seandainya pun terjadi hal di luar kebiasaan manusia, karena saking banyaknya baca salah dalam berzikir, itu sejatinya bukan karomah. Bukan karomah. Tapi justru itu istidraj. Hal memang ujian dari Allah, sehingga orang yang salah dalam menjalankan syariat itu bisa tertipu oleh hal yang terjadi itu. Sundukul mufradat. Sundukul mufradat, kalau di sini masih ingat ya apa arti apa dalam bahasa Arab ini hadza syakl, hadza syai' yang kita taruh ar-risalah di dalamnya, surat. Biasanya kan kita pakai ini nih. Ma hadza bil arabiyyah. Apa kita katakan dalam bahasa Arab? Masih ingat? Silakan dijawab yang masih ingat. Atau yang penasaran, mungkin ada kamus di HP-nya, langsung diklik apa diketik. Masa Ustaz? Ini. Hadza apa namanya? Amplop ini. Kaifa taqul bil arabiyyah? Kaifa yuqalu bil arabiyyah? Khamsah, arba'ah, Risalah, Ustaz. risalah itu isinya yang kita taruh di dalam amplop risalah. Tapi bungkus amplop, bungkus risalah ini apa dalam bahasa Arab namanya? Mazruf. Mazruf itu kurang tepat. Dia dalam bahasa Arab kita katakan al-zarf. Kita katakan apa? Al-zarf. Kalau mazruf itu sesuatu yang jadi ingat istilah zarfuz zaman, zarful makan ya. Al-zarf. Jadi al-zarf itu adalah amplop. Itu dia. Sundukul mufradat. Masih ingat ya sundukul mufradat apa maknanya? Ya? Sundukul mufradat. Halo? Kotak mufradat. Kotak mufradat, kotak kosakata. Itu dia. Kosakata. Hal, na'am, la. Di sini ditekankan ke pemakaian hal, tergantung jawabannya na'am atau la. Kemudian darosa yadrus, ya. Di sini tadi ada kata tadrus. Asal muasalnya darosa yadrusu. Kalau kita masih apa namanya, bagi yang sudah pernah ada dasar bahasa Arab, tentu bisa langsung mengatakan darosa ini fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang telah lampau,
Yadrus fi'il mudhari, kata kerja yang menunjukkan perbuatan yang sedang atau akan terjadi. Kabir, ini dia makna kita sudah tahu bersama, besar. Tapi tidak mudzakkar, dia sifat. Kemudian kalau muannasnya kabiro, demikian juga ini shaghir sama mudzakkar juga. Ini juga ba'id mudzakkar, qarib mudzakkar. Cuman di sini yang membedakan mudzakkar sama muannasnya saja. Bagi yang baru pernah belajar, apa beda mudzakkar dengan muannas dalam kata bahasa Arab? Perbedaan yang paling mencolok adalah kata kalau dia itu muannas diakhiri dengan Oh, tak marbutoh. Ya, tak bulat ya. Itu. Kemudian hal indak. Apa makna hal indak? Apakah engkau mempunyai? Apakah engkau mempunyai? Ya. Kemudian di sini ada sayyarah, ada darajah. Kalau orang dia mujur sedikit, ada punya sayyarah. Kalau dia masih lebih suka olahraga, motor. Darajah. Nah, sayyarah mungkin kalau orang Jawa bilangnya motor ya. Tapi dia adalah lebih umum mungkin mobil. Kalau darajah ini sejatinya bisa kita artikan sepeda goes itu, bisa kalau orang Jawa mungkin sepeda pancal ya, bisa kita artikan tergantung dianya sendiri. Maksudnya bagaimana? Jadi kalau ada tambahan imbuhan nariyah, imbuhan apa? Nariyah. Nariyah itu maknanya dia sepeda motor, ya, sepeda motor. Tapi yang mungkin sering kita dengar itu istilahnya jawalah ya. Dari kata jala ya julu. Jala ya julu itu bukan macam orang Aceh bilang jolo-jolo ya. Kalau jolo-jolo orang Jawa bilang mungkin arisan. Apa namanya tadi? Jala ya julu itu artinya masya yamshi, berjalan atau berputar-putar. Baik, selanjutnya na'am lakin. Nah, jadi ketika pertanyaannya hal, maka jawabannya bisa na'am. bisa la. Nah, bisa na'am, bisa la. Setelah jawab na'am, bisa kita tambahkan lakin. Ini kalau dalam bahasa Arab, ilmu nahu sorof, ilmu nahu ya, itu namanya harf al-istidrak. Harful istidrak. Apa makna istidrak? Istidrak itu istadraka yastadriku dari kata bukan. Istidrak bukan istimewa. Istidrak itu kayak kita mengatakan sesuatu, tapi setelah itu kita menambahkan perkataan kita dengan kayak mana kita ketika bilang iya tapi. Nah, tapi dalam bahasa Arab itu ini lakin. Dan istilahnya itu disebut dengan istidrak. Itu diantara makna istidrak. Mengimbuhi perkataan, ada kalanya apa namanya? Ya melengkapi pernyataan kita lah. Intinya seperti itu. Kemudian jiddan dan jami'ah. Ini jiddan ini memang pemakaiannya begitu aja. Dalam makna, masih ingat ya apa arti jiddan? Banget. Sekali. Iya. Kali. Iya. Iya, itu dia. Berarti kalau dibilang ba'idatun jiddan maknanya Sangat jauh sekali. Jauh banget. Jauh banget, jauh sekali. Ya. Atau kalau orang Medan bilang kali aja. Jauh kali gitu kan. Itu pemakaiannya memang seperti itu, jiddan. Adakah bisa dikatakan untuk pemakaian lain jiddan ini? Bisa, namun maknanya tidak seperti ketika dia jiddan begini. Harokatnya 2 tanwin fathah ini. Nah, kalau dibilang contoh amrun jiddiyun. Itu maknanya perkara yang serius. Ya.
Ketika dibilang amrun jiddi, itu artinya dalam bahasa kita perkara yang serius, bukan main-main. Jami'ah masih ingat ya, ma ma'naha? Ingat Ustaz. Universitas. Oh, universitas itu University. dia, institut, ini sekolah tinggi. Baik, ilahuna hal min soal. Ada pertanyaan sampai di sini? Hal hunaka kalimatun gharibah, ada kata yang asing di antara kita di sini dari yang sudah disebutkan? Naam Ustaz. Mahwa? Ini Abaidawi makna hasa. Baydawi, hadha huwa baydawi. Hadha huwa. Syaklun baydawi. Wadih? Hadis Ustaz. Naam. Syukran Ustaz. Hal hunaka soalun akhar? Ada pertanyaan yang lain? Baik. Saya anggap tidak ada pertanyaan dan saya anggap sudah paham semua. Baik. Selalu saya ingatkan bahasa Arab yang kita kaji ini, yang kita pelajari bersama, itu nggak lepas dari peran pelajaran-pelajaran sebelumnya. Jadi kalau Anda baru saja ikut, maka supaya Anda bisa lebih paham secara penuh, maka pelajaran video-video yang sebelumnya, dan itu sudah diunggah di YouTube, silahkan dipantengin, ya, ditonton aja di situ. Dan kosakata yang baru silahkan dicatat, dikutip, dan ditulis, tempel ke dinding, entah itu di cermin, di pintu masuk rumah, di pintu lemari, di dinding dapur, dan seterusnya ya, supaya tidak mudah lupa. Madza turid uriduan. Nah, sekarang kita akan memakai ungkapan ini. Madza turid uriduan. Tolong dibantu terjemahannya. Madza turid uriduan. Apa yang kamu inginkan? Selanjutnya. Aku ingin. Aku ingin. Baik. Ini madza turid, uriduan. Kalau uriduan ini nggak ada beda. Mau muzakkar, mau laki-laki yang mengatakan, mau perempuan yang mengatakan, sama. Uriduan, saya mau niqat, titik. Tapi kalau madza turid, ketika dikatakan madza turid, dia nggak lepas dari dua kemungkinan. Yang pertama, bisa kita artikan ketika kita berbicara dengan satu orang laki-laki. Jadi ketika kita katakan madza turid, maknanya apa yang engkau inginkan, hai pria, hai laki-laki satu. Tapi kalau kita mau mengatakan apa yang engkau mau, hai satu perempuan, madza naqul, apa yang kita katakan? Madza turidin. Madza turidin. Madza turidin. Ada ya di sini. Ya. Turidin. Mati nun ya. Itu dia. Baik. Al-an sanaqra'u hadza. Ini udah ada misal di sini. Misalan, ada dua contoh. Adrusul Arabiyah. Kemudian madza turidu an tadrus? Uridu an adrusal Arabiyah. Kenapa di sini adrusal Arabiyah? Karena yang tersedia bainal qausain, antara dua kurung ya, itu adrusu al-Arabiyah. Makanya di sini jawabannya adrusul Arabiyah. Tapi kalau dikatakan di sini aktubul wazifah, maka jawabannya aktubul wazifah, dan fi'il yang dipakai, kata kerja yang dipakai itu ngikut kata kerja yang disediakan antara dua qausain, dua kurung ini. Wadih? Mafhum? Mafhum. Hal min soal? La soal? Nah, Baik, Saudara Fahri la soal. Selain Saudara Fahri, mungkin sebagian kita masih ada yang malu-malu. La soal? Masih muskilah Ustaz. Ma fi muskilah. Taib. Nukmil.
Mada, oke. Sekarang tolong salah satu saudara Parta Sasmita, Aqra'ul kitab. Mada turidu an taqra? Uridu an aqra al kitab. Taib. Asani, saudari Mariatul Kiptiyah. Afhamus syarah. Atau saudari Lisa Melinda, silahkan. Afhamus syarah. Mada turidu afhamu? Mada turidu, An afhamu? yang tadinya A menjadi Oh ya. Mada turidu an tafhamu? antafha. Harokat terakhirnya apa ini? Antafham. Antafham, oke. Al-jawab. Uridu afham ashhar. Uridu ada tambahan. Uridu an afham ashhar. Afha, harokat terakhirnya apa? Uridu an afhama ashar. Itu dia. Uridu an afhama syarah. Mumtaz, barakallahu fikum. Atali sauda, tadi siapa? Itu udah. Mungkin saudara Najla Zainiyah. Silahkan. Ahfadzud dars. Mada turidu an tahfadu antahfadhu ya. Antahfadhu. Fathah. Oke. Al-jawab. Uridu Jawabannya an ahfada darsa. Uridu an Uridu an ahfadha. ahfada. Mumtaz, barakallahu fiik. Itu dia. Selanjutnya asrahul mas'alah. Saudara Badrus Salam. Yuk, silahkan. Naam ya Ustaz. Naam, tafadhol. Mada turidu an tusalliya? Ini asyrah. Oma, afan. Tafadhol. Mada turidu an tashroha? Itu an ashraful masalah. Uridu an ashraful masalah. Ada an di sini, harakat akhirnya jadi an ashrahal mas'alah. Hadza huwa mumtaz, barakallahu fiik. Uridu an ashrahal mas'alah. Bagi sebagian kita yang masih asing dengan perubahan kata atau perubahan i'rab, perubahan baris atau harokat pada akhir kata, itu nggak lepas dari ilmu nahu, ya, nggak lepas dari nahu. Adapun perubahan pada hurufnya, ini di sini adrus, kemudian di sini ada tadrus, di sini aktub, di sini taktub, itu nggak lepas dari ilmu sharf. Makanya bagi yang punya semangat dan tekad tinggi untuk bisa belajar dan paham bahasa Arab meskipun itu dasar, di samping ikut kajian kita yang bahasa Arab ini juga ikut yang nahwu sharaf pemula. Itu juga di KBP ada. Ustadz Hayat kalau tidak salah nama beliau yang mengampu pelajaran itu. Jadi silakan disempatkan waktu, jangan lupa niatnya lillahi ta'ala, demi memperoleh ridho Allah, kita melakukan salah satu kewajiban yang hukumnya fardu kifayah. Selanjutnya usolli zuhur. Ini saudara atau saudari? MF Ariza, saudara kayaknya ya. Ya, silakan. Usolli zuhur. Mada turidu an tusalli? Al-jawab. Uridu an usalli al-dhuhra. Uridu an usalli al-dhuhra. Barakallahu fiik. Mumtaz.
Az-zuhra, ya. Saudara-saudari diperhatikan pengucapan pengucapan huruf dha bukan seperti kayak mana kita bilang. Kadang sebagian kita tidak terlalu kayak mana ya. Pengucapannya kurang pas. Meskipun ada yang pengucapannya juga pas. Perlu diperhatikan, dha itu kebalikan dari zal. Kalau zal itu tipis, tapi kalau dha itu tebal. Jadi intensitas lidah yang kita keluarkan dan kita gigit dengan gigi atas dan bawah itu lebih banyak dari sekedar kita bilang za. Kalau za itu tipis, tapi kalau dha itu besar, tebal. Dan perlu diperhatikan juga, dha itu bukan seperti zai tapi dibaca tebal zo. Sebagian orang kadang bacanya seperti itu. Ada yang seperti itu. Saya pernah dengar sendiri. Bahkan ketika saya ingatkan orang itu, beliau juga termasuk apa ya, qori meskipun bukan internasional, tapi kenalannya udah qori internasional. Di situ ketika saya ingatkan, bukan begitu Pak, itu dha itu beda dengan zo, ya. Jadi di situ dia heran. Oh ya Ustadz katanya. Dia panggilnya Ustadz. Di situ dia setelah sekian lama baru kali ini ada orang yang ngetin saya Ustadz. Bilangnya begitu. Padahal beliau itu sudah istilahnya memang ngajar tilawah begitu. Nah, jadi perlu diperhatikan dha beda dengan zo, ya. Orang ketika baca shadaqallahul azim, maka hurufnya harus pas dan benar. Begitu juga panjang pendeknya. Sama dengan ketika kita istighfar, astaghfirullahal azim, itu harus pas juga. Karena kalau tidak pas, maka kemungkinan untuk dapat pahalanya itu sangat kecil. Ya, seperti itu. Baik. Dan bukan juga macam nggak sepenuhnya gitu. Karena Allah ini ketika kita mengucapkan, mulut itu cenderung seakan penuh dengan udara. Dan tekanannya besar. Bukan seperti za, sangat mudah sekali. Tapi kalau dha, mulut seakan penuh dengan udara dan keluarnya pun tertahan dia. Tebal. Dha. Baik. Selanjutnya, Saudara Dawiri Al-Jawi. Silahkan. Aro Sadiqi. Dari atas ya, Ustaz. Ya. Soalnya sudah paten. Oh ya. Maza tusolli. Ini. Aro Sadiqi. Maza turidu an tulisannya kecil banget. Sodiki. An sodiki. An ini. Tadinya aro menjadi anta. Mada turidu an? Mana nih guys? Gak kelihatan, Ustaz. Nih. An aro. Mada turidu? Apa yang kamu mau? Aro? Antaro. Mada turidu antaro. Oke, al-jawab. Taro. Uridu. Antaro. An. Langsung. Oh, an aro. Sodiki. Mumtaz. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Tadi kita mulai jam 9 pula. Jam 1, iya. Jam 1 apa tadi? Jam 1 kurang kalau nggak salah tadi ya.
Ini sudah jam 2 kurang 1 menit. Masya Allah kan. Wa malam yasha'alam yakun. Baik. Sedikit memang, cuma 2 halaman. Tapi jika tidak kita murojaah, jika kita tidak ulang, tidak kita tatbiq, tidak kita praktekkan fi yaumiyatina, fi mukalamatinal yaumiyah, dalam komunikasi kita sehari-hari, sayadhi'u bisur'ah. Maka apa yang sudah kita pelajari itu akan hilang begitu saja, push, hilang gitu ya, macam ditiup angin gitu. Baik, jadi supaya itu tidak terjadi, arjukum, saya harap anturaji'u wa tutabbiqu wa tahfadhu jayidan. Nah, kalau di pertemuan terakhir kemarin tidak usah merasa bosan, sumpek, nek, mengulang dan mengulang selalu kosakata yang sudah pernah kita pelajari atau yang sudah antum pelajari. Supaya apa? Supaya kosakata itu selalu berada di hati kita masing-masing. Insya Allah biiznillah yang sedikit ini bisa bermanfaat bagi kita. Wallahu ta'ala a'lam. Kita tutup dengan tahlil, sholawat dan doa. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfir lana wa lil mu'minina wal mu'minat wa liwalidina bi husnil khitam. اللهم ارزقنا والدينا وأقرباءنا من أحسن إلينا ومن كان سببا في اهتدائنا حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا وأسرتنا ووالدينا حسن الخاتمة. اللهم اغفر لنا ولهم ومن كان سببا في اهتدائنا ومن أحسن إلينا حسن الخاتمة. وصلى اللهم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Yang baru filenya dapat nggak ya Ustadz? Insya Allah silakan masuk ke grup KBP Mbak admin ya. Itu nanti kajian bersanad pilihan insya Allah akan dikirim di situ. Silakan hubungi adminnya. Allah taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Barakallahu fiikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.